Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Saya Gina Karima Angelina sebagai pemandu pada video presentasi ini. Sebelumnya, video presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Taufik MPDI. Satu. Pengertian Ulumul Al-Quran. Ulumul Al-Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas. Ulumul Al-Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab. Al-Quran adalah wahyu ilahi atau kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Untuk dapat memahami Al-Quran diperlukan berbagai ilmu, antara lain adalah Ulumul Al-Quran. Ilmu ini mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi sebab turunnya, pengumpulannya, dan urutan-urutannya. Pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasikh dan mansyukh, serta lain-lain. Al-Quran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, untuk dapat memahami ajaran Islam secara sempurna, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami Al-Quran. Al-Quran, sebagaimana diketahui, diturunkan dalam bahasa Arab, baik lafal maupun uslubnya. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa semua orang Arab atau orang yang mahir dalam bahasa Arab dapat memahami Al-Quran secara rinci. 2. Perbedaan menurut Muhammad bin Muhammad Abu Syaibah 1992 dalam kitab 1. Quran adalah bentuk masdar dari qara'a. Dengan demikian, kata Quran berarti bacaan. Kemudian kata ini selanjutnya sebagaimana bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah yang artinya, apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Surat Al-Qiyamah. Antara lain yang berpendapat demikian adalah Al-Lihyan. 2. Quran adalah kata sifat dari Al-Qur'u yang bermakna al-jam'u, kumpulan. Selanjutnya digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alasan yang dikemukakan adalah karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan juga karena Al-Quran mengumpulkan inti sari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Zujjaj. 3. Kata Al-Quran adalah isim alam, bahkan kata bentuknya dan sejak awal digunakan sebagai nama bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Sejarah dan perkembangan Ulumul Quran. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ulum Al-Quran tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Istilah ulum Al-Quran itu sendiri tidak dikenal pada masa awal pertumbuhan Islam. Istilah ini baru muncul pada abad ketiga.
Tapi sebagian ulama berpandangan bahwa istilah ini lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada abad ke-5. Karena ulumul Quran dalam arti sejumlah ilmu yang membahas tentang Al-Quran baru muncul dalam karya Ali bin Ibrahim Al-Hufi yang berjudul Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Yang keempat, tokoh-tokoh yang berjasa dalam menyebarkan ulumul Quran. Adapun tokoh-tokoh yang berjasa dalam menyebarkan ulumul Quran melalui periwayatan, ada dari 3 golongan sahabat, golongan tabi'in Madinah, dan tabi'in. Dari golongan sahabat ada Khulafaur Rasyidin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Kemudian dari tabi'in Madinah ada Mujahid, Atta, Ikrimah, Qatadah, Hasan Basri, Sa'id bin Zubair, dan Zaid bin Aslam. Kemudian dari golongan tabi'in hanya ada Malik bin Anas. Malik bin Anas ini mempelajari ulumul Quran dari Zaid bin Aslam. Mereka ini dianggap orang yang meletakkan apa yang kita kenal sekarang dengan ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasih dan mansuh, ilmu gharib Al-Quran, dan yang lain-lain. Pada abad kedua Hijriah, upaya pembukuan ulumul Quran mulai dilakukan. Namun pada saat itu, ulama lebih banyak fokus pada tafsir. Di antara ulama tafsir pada masa itu adalah Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, wakil-wakil Al-Jarrah, Syu'bah bin Al-Hajjaj, dan Muqatil bin Sulaiman. Tafsir-tafsir mereka umumnya memuat tentang pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in. Pada masa selanjutnya, yaitu abad ketiga Hijriah, mulai muncullah Muhammad ibnu Jarir al-Tabari yang menyusun kitab tafsir yang bermutu. Kenapa disebut bermutu? Karena banyak memuat hadis-hadis yang sahih yang ditulis dengan rumusan yang baik. Di samping itu juga memuat tentang i'rab dan kajian pendapat. Pada masa ini juga telah disusun beberapa ulumul Quran yang masing-masing berdiri sendiri. Kemudian pada abad keempat Hijriah mulailah lahir beberapa kitab ulum Al-Quran seperti kitab Ajaib Ulum Al-Quran karya dari Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Qasim Al-Anbari. Dalam kitab beliau ini membahas tentang kelebihan dan kemuliaan Al-Quran, turunnya Al-Quran dalam 7 huruf, penulisan mushafnya, jumlah suratnya, ayat dan kata-kata dalam Al-Quran. Tidak hanya itu, ada juga Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang menyusun kitabnya Kitab Al-Mu'tazan fi Ulumul Al-Quran. Kemudian ada Abu Muhammad Al-Kasab bin Ibnu Ali Al-Karki. Beliau menyusun Kitab Al-Isti'na fi Kesimpulannya, ulum Al-Quran adalah beberapa pembahasan yang terkait dengan Al-Quran dari segi tempat, waktu dan sebab turunnya wahyu, lafal dan uslub bahasanya, nas mansuhnya, tafsir, dan hal-hal lain yang terkait dengan Al-Quran. Ulum Al-Quran yang terdiri dari berbagai macam cabangnya tidak lahir sekaligus, melainkan melalui beberapa proses perkembangan yang dapat dibagi ke dalam fase-fase. Fase yang pertama yaitu fase periwayatan, mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga awal abad kedua. Yang kedua, fase lahirnya cabang-cabang ulum Al-Quran dan kodifikasinya mulai abad kedua hingga abad kelima. Yang ketiga, fase kodifikasi ulum Al-Quran, yaitu sebagai suatu ilmu yang mencakup berbagai ilmu Al-Quran, yaitu sejak abad kelima hingga saat ini. Hingga saat ini telah lahir puluhan tokoh di bidang ulum Al-Quran. Di antara mereka yang paling termasyhur adalah Jalil ad-Din al-Suyuti, pengarang kitab Al-Wurran. Kedua kitab ini masih ada hingga sekarang dan menjadi rujukan bagi kajian-kajian ulum Al-Quran. Kesimpulannya, ulum Al-Quran adalah beberapa pembahasan yang terkait dengan Al-Quran dari segi tempat, waktu dan sebab turunnya wahyu, lafal dan uslub bahasanya, nas mansuhnya, tafsir, dan hal-hal lain yang terkait dengan Al-Quran. Ulum Al-Quran yang terdiri dari berbagai macam cabangnya tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses perkembangan yang dapat dibagi ke dalam fase-fase. Fase yang pertama yaitu fase periwayatan, mulai pada zaman Rasulullah SAW hingga abad kedua. Yang kedua, fase lahirnya cabang-cabang ulum Al-Quran dan kodifikasinya,
mulai abad kedua hingga abad kelima. Yang ketiga, fase kodifikasi ulum Al-Quran, yaitu sebagai suatu ilmu yang mencakup berbagai ilmu Al-Quran, yaitu sejak abad kelima hingga saat ini. Hingga saat ini telah lahir puluhan tokoh di bidang ulum Al-Quran. Di antara mereka yang paling termasyhur adalah Jalil ad-Din al-Suyuti, pengarang kitab Al-Quran. Kedua kitab ini masih ada hingga sekarang dan menjadi rujukan bagi kajian-kajian ulum Al-Quran. Baiklah teman-teman, sekiranya cukup sekian video presentasi dari kami. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Sekiranya ada kritik dan saran, itu sangat membantu kami dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Wabillahi